betah loh katanya di Al-Quran. Neng kenapa sih setiap hari gitu maksudnya pulangnya jam segini tapi harus nambah aja gitu maksudnya ya nambah. Bu katanya emang gimana ya katanya suasananya yang pertamanya kondusif katanya suasana belajar ini Nyaman terus terang mungkin ini ya. jujur ya Bu ya gitu. Maksudnya bukan settingan dan kita nggak bukan pakai skrip ya. settingan, iya. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ratu Rini di program Teras Teman Inspirasi Alku2. Ada yang berbeda? Teras pindah rumah ya? Pindah teras, iya sahabat. Kali ini kita lagi ada di terasnya sahabat Alku2 yang notabene adalah seorang ibu yang luar biasa. Karena kita biasa di luar gitu ya, Ma? Iya. Bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan luar biasa tapi biasa di luar. Dan memang di luar rumahnya Mama Arin ini Masya Allah sahabat enak banget. Nah langsung kita kenalan ya. Tadi saya udah spill Mama Arin. Padahal sih kalau udah sebutin Mama Arin bukan namanya tuh sahabat ya. Kita boleh kenalan gak, Ma? Boleh. Boleh. Iya, Assalamualaikum. Saya biasanya manggilnya Mama Arin. Iya. Tapi beliau ini adalah mamahnya Wigan juga. Mamahnya siapa tuh kakaknya Arin? Zikri. Oh iya, Zikri. Dan Alumni itu ya. beliau adalah Ibu Dina. Iya, betul? betul. Iya. Sehat, Ma Arin? Alhamdulillah. Bu Sahabat, Dini. kalau saya manggil Bu Dina kayaknya gimana gitu ya? Karena memang beliau juga adalah salah satu pengajar. Boleh saya sebutkan ya? Boleh. Seorang ASN pengajar di Kabupaten Lebak. Di SD mana mah ngajarnya? Di Dan putra-putri beliau menjadi siswa-siswi di SD Terpadu Alku2 ya. TK-nya juga dulu sempat di Alku2 ya, Ma? Iya, betul. Iya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kenapa pilih Alku2, Ma? Ya, yang pertama melihat dari visi misinya bahwa apa selain mendidik dari segi karakter, anak juga terutama saya memasukkan ke sekolah SD Alku2 itu punya tujuan tertentu ya, tujuan khususnya itu adalah agar anak-anak saya itu mempunyai pondasi di bidang agamanya. Oke, sepenting itukah agama untuk pondasi anak-anak? Penting banget zaman Kenapa, sekarang. Aden? Karena kan melihat zaman sekarang itu pergaulan-pergaulan di luar itu sudah sangat bebas ya, Bu Rini. Apalagi sekarang kan sudah ini dengan alat-alat yang canggih seperti HP gitu. Betul. Seperti itu ya. Apalagi kita sebagai orang tua karena kita kerja, kita kan maksudnya bukan kita tidak ada kesempatan untuk mendidik anak dari segi agama. Tapi kita itu maksudnya butuh partner gitu ya. Iya, butuh partner kerjasama dengan pihak sekolah untuk memperdalam minimal dasarnya dulu ke anak-anak gitu, dasar agamanya. Iya, sahabat, ada yang menarik ya karena memang kebanyakan orang tua insya Allah semuanya mengharapkan yang terbaik ya dari segi karakter maupun pendidikan putra-putrinya. Dan satu hal yang paling membuat saya kepo gitu sama Mama Arin ini sahabat, makanya kita satronin rumahnya. Maaf ya Ma Arin ya. Jadi kita ingin bertamu sebetulnya ingin tahu lebih banyak lagi karena putra-putri beliau ini memiliki satu hal yang mungkin menarik dari segi karakter. Saya sebutkan saja satu anak yang paling kecil ya, Wigan ya. Jadi sahabat, Wigan ini pernah viral di sekolah kita karena katanya memberikan semua tabungannya untuk pembangunan masjid. Itu gimana ceritanya sih, Marin? Jadi pada waktu di TK ya, TK Alku2. Waktu itu yang pegang itu kepala sekolahnya Ibu siapa ya? Bu Desi ya? Bu Desi ya, kebetulan bersama Bu Desi kemarin ya. Di awal
emang tujuan Mama Arin itu kan apa namanya, menabung itu khusus menabung untuk keperluan biaya pendidikan untuk selanjutnya, ketika dia masuk SD gitu. Jadi Next sudah step gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan dari semenjak dia TK gitu. Jadi nanti ketika dia mau masuk SD, dia sudah kita sudah persiapan untuk biaya pendidikannya. Padahal untuk itu gitu maksudnya tujuan utamanya gitu. Nah, pas apa namanya sudah terkumpul mau pendekatan ke pas pembagian tabungan, wali kelasnya, Bunda katanya besok bagian pembagian apa namanya tabungan gitu ya. Iya, nanti sekalian kita katanya acara apa namanya perpisahan katanya gitu. Nah, ketika saya baru pulang, belum sampai ke sekolah, saya jemput Wigan ke TK. Terus pas selama di perjalanan itu kita berbincang-bincang di mobil. Nah, kata Wigan, usia Wigan gitu maksudnya ada celotehan seperti ini. Ibu, besok pembagian tabungan ya katanya di sekolah aku gitu. Terus, iya kenapa, Dek? Itu dapat berapa? Udah pokoknya ada aja. Itu kan buat apa namanya, buat biaya Wigan masuk SD lagi sekolah gitu. Ibu, itu kan tabungan kita itu kan dapat jumlahnya besar katanya ya, gede banget Masya katanya Allah, gitu. Iya. Gede banget katanya jumlahnya. Terus kata dia tuh selama perjalanan itu terus aja. Emang kenapa, Dek? Nanti kalau misalkan kita menerima pembagian tabungan, gimana Bu kalau kita sedekahkan katanya gitu. Wow, sebentar Ma Arin, itu pas mendengar kata-kata itu, sahabat bayangkan ya untuk biaya sekolah kemudian mengcover semuanya tentu adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan nominal yang mohon maaf tidak kecil gitu ya. Tapi tiba-tiba anak itu minta untuk langsung disedekahkan. Perasaan Ma Arin saat itu? Yang pertama perasaannya campur aduk. Campur aduknya apa? Sambil nyetir saya di mobil, sambil gemetarannya itu maksudnya ya Allah, ada loh gitu maksudnya anak seusia ini maksudnya kepikiran kepikiran udah punya apa namanya niatan untuk bersedekah katanya. Ini kan di sekolah aku itu katanya mau ada pembangunan masjid. Ya, pembangunan masjid katanya Ibu. Itu kan membutuhkan ini katanya apa namanya bantuan katanya. Nah terus bilang ke saya, Ibu gimana kalau kita sedekahkan katanya gitu. Nah di situ ya Allah pengen nangis, gembira, pokoknya campur aduk aja lah perasaan saya itu waktu itu ya. Terus kata Wigan katanya, Ibu gimana kalau kita semuanya aja kita sedekahkan. Dek, ini buat ini biaya kita, nanti Dede masuk ke SD gitu ya. Terus kata dia, Ibu kita kan bisa nabung lagi katanya gitu. Udah aja kita sedekahkan katanya buat masjid Latahzan kita pembangunan kan Latahzan itu waktu itu. Terus pas gitu, emang Dede mau semuanya? Iya, kenapa enggak katanya. Udah semuanya aja sih Bu katanya gitu. Kita nanti kan katanya Ibu bisa nabung lagi katanya gitu ya. Udah bercerita aja dia banyak. Terus, Dek, emang harus ya semuanya disedekahin? Kenapa sih Ibu belajar pelit amat katanya. Ke saya kok bilang gitu maksudnya. Kok Ibu belajar pelit? Ini kan buat sedekah Bu. Iya, tapi kan anak Ibu 3 kata saya kan gitu. Yang 2 itu udah ada di SD. Kebetulan waktu itu kan Jikri masih kelas 6 ya. Mau lulus ya. Jikri mau lulus. Terus katanya Arina waktu itu baru kelas 4 ya kalau nggak kelas 5 ya. Iya, kelas 5 ya. Nah Wigan TK. Terus pas itu kata Wigan, Ibu katanya, Ibu kan maksudnya anaknya ada 3, itu alhamdulillah maksudnya bukan ini ya Bu ya, punten ini bukan maksudnya gimana ya gitu. Oke, memang diberikan kemudahan gitu ya untuk kembali bersekolah di sekolah swasta yang berbayar maksudnya mungkin ya. Dan Marin saat itu langsung dikasih, maksudnya itu tuh beneran dikasihin ke masjid gitu? Alhamdulillah pada waktu itu pas ada acara perpisahan anak TK ya yang di apa namanya laksanakan di gedung apa di Hotel Katineng ya. Di Hotel Katineng pas waktu itu penyambutannya juga langsung itu mah benar-benar spesial Bu, khusus untuk Wigan dari Pak siapa? Ustadz Samson saat itu ya. Iya, Ustadz itu Pak Ustadz. Jadi sahabat memang Wigan ini salah satu anak yang inspiratif ya, sampai Ustadz kita langsung turun saat itu karena memang kita pikir awalnya itu adalah permintaan dari orang tua, tapi ternyata
itu muncul dari kemauan anaknya sendiri. Dan tadi Maharin udah cerita ya, ada rasa haru gitu ketika anak itu bilang, ya Allah anak kecil kepikiran sampai segitunya gitu ya. Ada nggak sih Mas, selain nilai-nilai apa namanya yang diberikan di sekolah tentunya, hal-hal yang diberikan di rumah yang itu doktrin banget deh buat anak, harus apa misalnya, kamu tuh jadi anak harus seperti apa misalnya, ada nggak sih doktrin kayak gitu di rumah? Kalau misalkan doktrin-doktrin nggak harus kita mendoktrin ya. Gimana itu? Soalnya kalau Mama Arin sendiri gitu ya, kalau melihat anak itu misalkan nggak harus didoktrin, kamu harus begini, harus Enggak, begitu ya. gitu ya, enggak. Contoh hal kecil aja ya, misalkan kita mengadakan apa namanya syukuran ulang tahunnya Wigan yang kecil itu. Kebetulan waktu itu kan pas ulang tahun. Nah, ulang tahunnya itu dia kan nggak mau dirayakan besar-besaran. Nah, kita memberikan contohnya hanya untuk apa sih, memanggil anak yatim seperti itu. Kemudian kita bersedekah sedikit-sedikit. Dia yang memberikannya secara langsung, bukan nggak maksudnya dari gimana ya gitu. Maksudnya nggak harus mendoktrin gitu maksudnya. Berarti memang sahabat Maharin ini menggunakan metode teladan dan anak itu mencoba gitu ya, melakukan itu. Iya, jadi melakukan. Itu kayaknya lebih berasa kayaknya ya. Iya, langsung lebih berasa. Maharin juga kan seorang guru ya, otomatis mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan mendidik anak, mengajar anak pada era sekarang. Selain tadi kita obrolin juga ada tantangan dari media sosial ya, belum lagi game dan lain sebagainya. Apa sih yang ini banget sama Maharin tuh, yang paling dikhawatirkan atau yang paling ditakuti gitu? Serem amat ya bahasanya ya. Jangan sampai deh anak saya begini misalnya, apa sih itu? Yang pertama mungkin apa ya, kalau dilihat dari kesehariannya, baik Arin, Jikri mulai dari kakaknya, terus ini apa namanya Wigan juga ya, ketika dia apa namanya sudah bergelut dengan gadget ya, dengan HP. Jadi kita kan punten ini Mama Arin kan maksudnya kerja ya, ayahnya juga kerja gitu maksudnya. Otomatis kan dia tidak selamanya kita bisa pantau dari kegiatan HP-nya itu, melihat HP-nya ya, nggak bisa. Jadi kita tidak bisa melihat terus-terusan gitu mendampingi mereka gitu, karena kita kan emang dituntut kita untuk kerja gitu. Waktunya terbatas lah ya sama anak-anak. Nah gitu. Kalau untuk waktu, kalau Mama Arin emang terbatas ya. Terbatasnya kenapa ya? Karena kita kan emang tuntutan dari orang tua itu kan kita untuk mencari nafkah buat mereka gitu. Maksudnya paling ada nanti setengah hari kalau untuk Mama Arin ya. Kalau untuk ayahnya kan kadang sampai malam hari ketemu juga langsung tidur kan, nggak sempat, maksudnya nggak sempat untuk komunikasi atau bagaimana gitu, curhat tentang anak bagaimana. Nah, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan Mama Arin selama ini, jadi dia itu takut terkena imbas dari kelakuan yang ada di terinspirasi dari yang dia lihat gitu ya. Yang dia lihat betul. di HP ya. Di HP, dan emang itu kan nggak bisa kita stop ya. Tadi Maharin bilang ya kita nggak bisa juga ngebatasin anak-anak sampai se-ekstrim itu, karena memang sekarang masuknya gampang banget ya sahabat. Cuma beliau mungkin mengadakan tadi bonding sama anak-anak, ngobrol, kemudian ada waktu-waktu yang emang dekat dan mereka bisa membatasi diri gitu kali ya Maharin ya, bisa membatasi diri. Maharin, kan kalau saya lihat nih ya, dari mulai SD, TK, dan sekarang juga kakaknya itu Maharin pilihkan sekolah yang luar biasa ya, apa namanya? Bobo Islam. Gini deh Maharin, kalau menurut Maharin tuh pendidikan dengan apa namanya ya, biaya gitu ya, itu apa sih, ada ininya nggak sih, atau emang nyari sekolah yang mahal, atau bukan karena mahalnya tapi ada sesuatu gitu? Jadi sekolahnya di sekolah yang memang berbayar terus, dan yang terakhir ini kakaknya di sekolah yang luar biasa ya, di ICM. Iya, itu kan Masya Allah gitu tuh. Menurut Maharin sendiri sedemikian pentingkah pendidikan sampai kayaknya itu tidak sedikit ya biaya yang dikeluarkan ya untuk pendidikan ya? Iya. Sepenting apa sih Maharin untuk pendidikan sedemikian rupa? Kalau menurut Mama Arin, pendidikan itu sangat penting sekali, Bu. Kenapa sangat penting? Karena maksudnya untuk bekal mereka nanti ketika mereka sudah bergelut dengan dunia yang nyata-nyatanya gitu ya, yang senyatanya. Maksudnya di sini Mama Arin itu bukan
menyekolahkan mereka ke tempat-tempat pilihan atau bagaimana dengan harga yang Prestis ini. gitu ya. Iya. Bukan maksudnya Mama Arin itu gimana ya, takutnya Mama Arin itu sombong anaknya dimasukkan ke Bukan itu sekolah, yang dicari gitu. Dipaksakan anak nggak bisa ini, misalkan dipaksakan harus masuk ke sekolah itu, bukan. Jadi Mama Arin itu maksudnya kita itu punya tujuan gitu, maksudnya orang tua itu kita kerja gitu siang malam gitu untuk siapa gitu, maksudnya kan untuk anak kita ya. Jadi ingin memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Yang terbaik dari segi pendidikan. Sebetulnya kalau mohon maaf nih Marin nih, kalau kita lihat dari sisi finansial ya, kayaknya Marin gak khawatir deh untuk anak-anak. Kayaknya bisa mewariskan banyak materi gitu ya. Amin, tapi kenapa masih memilih sekolah, masih memilih pendidikan itu menjadi sebuah hal yang penting? Padahal kan kalau sekarang kita punya uang, pendidikan nggak penting. Setuju nggak sih Marin? Kalau menurut Mama Arin, pendidikan, maksudnya kalau kita punya uang, pendidikan tuh nggak penting, bisa dibeli gitu tuh. Gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kenapa Marin? Jadi kalau misalkan kita punya prinsip seperti itu, berarti itu masih jadi orang tua yang mempunyai pemikiran yang Sempit gitu ya? iyalah, sempit lah gitu kalau menurut Mama Arin ya gitu, maksudnya emang kita kalau kita dikuasakan dengan uang gitu, segalanya bisa terbeli oleh uang gitu ya. Tapi tidak dengan Mama Arin gitu, maksudnya yuk kita kejar sebelum sebelum kalian itu, maksudnya kita dipanggil oleh yang kuasa gitu, maksudnya ayo kita maksudnya persiapkan bekal, persiapkan bekal untuk nanti ke depannya gitu seperti apa. Bekal itu tidak harus disiapkan di dunia saja, tetapi kita persiapkan lagi untuk ketika kita menuju ke akhirat nanti gitu. Cocok ya sahabat. Jadi pengen imbang gitu, imbang, Bu. Jadi kita jangan dunianya saja yang dicari, tapi akhiratnya kita kurang. Dan itu pun mungkin nanti akan terus bergulir ya ketika anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan, mengaplikasikan pendidikan, bahwa pendidikan itu digunakan untuk bukan cuma mencari dunia gitu Ma Arin ya, tapi juga mencari akhirat kita, sehingga bekalnya bisa mencukupi, bermanfaat untuk semuanya. Berat ya, walaupun sebenarnya kita lagi di kolam renang nih belakangnya ya, jadi pengen berenang, nggak ada yang. Marin, dari sekian langkah obrolan kita, pasti dong ada tujuan selain tadi memang tujuan besarnya tadi gitu, bisa membawa bekal ke menuju akhirat lah istilahnya. Tapi ada nggak sih harapan Marin tuh pengen anaknya jadi ini nanti, jadi apa gitu? Ada nggak secara khusus gitu? Makanya dipilihin sekolah-sekolah yang muatan agamanya lebih banyak gitu. Ada nggak sih harapan jadi apa? Kalau Mama Arin tidak mempunyai tujuan, maksudnya yang harus anak-anak itu spesifik ya, betul harus jadi ini, jadi itu, enggak. Jadi gimana kita itu mengikuti perkembangan dia saja. Yang penting Mama Arin itu maksudnya setiap Mama Arin memasukkan ke sekolah itu, maksudnya memilih tujuan utamanya harus ada berbau-bau ininya gitu, maksudnya agamisnya gitu maksudnya ya. Yang utama itu kan maksud Mama Arin itu kan menyekolahkan mereka itu, maksudnya tujuan utamanya itu yang penting anak Mama Arin itu bisa bisa menjadi anak yang pertama yang diharapkan dari orang tua itu, kedua orang tua itu ya yang diharapkan kami ya gitu, maksudnya sebagai orang tua itu yang pertama, yang paling sangat diharapkan gitu ya, itu adalah anak-anak itu ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang pertama ya, itu tujuan Mama Arin. Kemudian yang kedua itu ingin melihat anak-anak itu tumbuh kembangnya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik maksudnya baik di sini baik dari segi emosional, dari spiritualnya maupun dari sikap seperti itu ya. Jadi Mama Arin itu tidak memaksakan untuk anak itu harus bisa ini, harus bisa itu, enggak. Atau harus jadi profesi apa gitu, enggak ya? Jadi biar mengalir dengan sendirinya saja. Jadi sesuai dengan kemampuan anak-anak saja. Apakah terasa sekarang?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang apa yang diharapkan itu seiring sejalan dan mudah-mudahan ya, karena memang anak-anak masih berproses ya Mah ya, sampai nanti mereka dewasa dan bisa mandiri. Marin, apa namanya, selama di Al-Qudwah nih, hal-hal apa nih yang dirasakan oleh Mama Arin? Boleh dong berbagi sama sahabat, dan mungkin untuk sahabat yang sekarang juga lagi nyari referensi untuk berpartner, mencari partner pendidikan anak, bisa tuh untuk apa namanya, menginspirasi atau terinspirasi dari Mama Arin. Jadi gini, selama di Al-Qudwah tuh apa yang Mama Arin dapetin gitu, anak-anak ketika berpartner dengan kami? Iya. Kebetulan alhamdulillah saya punya 3 orang anak, semuanya masuk Al-Qudwah. Mulai dari TK pun saya percayakan ke Al-Qudwah. Nah, karena apa? Sampai saat ini yang masih saya ingat dan saya rasakan itu ucapan-ucapan dari anak itu, dari anak gitu ya. Sampai zikri pun sampai sekarang, padahal sudah keluar dari Al-Qudwah ya, dari Al-Qudwah, tapi dia masih gimana ya, masih ya Allah, Ama masih kangen katanya ke Al-Qudwah, begini-begini katanya, gurunya yang pertama baik-baik katanya begitu ya. Terus Arina juga gini, kan kebiasaan anak SD itu biasanya kalau belajar ya, Mama Arin sendirilah yang merasakan. Ketika anak itu apa namanya, belajar selama di sekolah itu kan bawaannya itu pengen pulang aja, pengen pulang gitu ya, pengen pulang aja. Apalagi kalau misalkan ketika belajar kita kasih pembelajaran, dia seperti malas-malasan, tapi kalau cepat bosan. Tapi ketika kita kasih besoknya misalkan pengumuman besok libur ya, tanpa dikasih tahu pun mereka udah ini ya, udah wow, bahagia gitu ya. Nah, terus Bu, pulang nih sekarang Bu, jadi belum waktunya pulang gitu, maksudnya udah pengen pulang gitu, jadi ada rasa ketidaknyamanan mungkin ya, atau bagaimana nggak tahu lah, pokoknya yang dibicarakan sama anak-anak Mama Arin, terutama Jikri yang sudah berpengalaman, ini alumni ya, alumni dengan sekarang Arina yang sebentar lagi jadi alumni juga, iya, sebentar lagi ya, hari Sabtu ya Bu ya, hari Sabtu. Nah dia juga apa namanya, sempat bilang begini Bu ke orang tua, Ibu katanya, betah loh katanya di Al-Qudwah. Neng kenapa sih setiap hari gitu, maksudnya pulangnya jam segini tapi harus nambah aja gitu, maksudnya ya, nambah. Bu katanya, emang gimana ya katanya, suasananya yang pertamanya kondusif katanya, suasana belajar ini, terus terang ini ya, jujur ya Bu ya, gitu. Maksudnya bukan settingan, dan kita nggak pakai skrip ya, iya, nggak pakai naskah juga. Dan kita nggak bayar juga nih kebetulan. Jadi kata Arin itu katanya, Ibu apa namanya, Neng katanya, kata guru-guru yang lain itu rajin, paling rajin katanya sekolahnya. Yang pertama paling rajin, belum pernah katanya yang namanya Arina itu apa namanya, bolos atau gimana ya. Nah, bahkan pada waktu libur pun ketika ada pengumuman, Teh katanya suruh ke sekolah, itu mau apa lagi sih? Bukannya libur sekarang gitu, waktunya libur. Udah selesai ujian gitu. Udah selesai ujian, tapi kenapa gitu? Arin masih maksudnya masih semangat gitu, semangat sekolah. Kan biasanya anak-anak seusia itu mah maksudnya bosan lah gitu ya, bosan lah untuk bersekolah. Tapi anak saya itu justru ketiga-tiganya itu masih merindukan. Yang sudah keluar pun dia masih merindukan suasana di Al-Qudwah. Iya. Ya, mudah-mudahan Al-Qudwah tetap menjadi rumah kedua ya, Marin, dan kami pun pada para alumni, memang sahabat ya, selalu pulanglah ke rumah kalian ketika rindu gitu, karena Al-Qudwah menjadi rumah kedua, yang namanya rumah tempat mereka berkeluh kesah, beristirahat, bahkan belajar. Seperti rumah ini yang luar biasa nyaman nih, makasih banyak nih Marin ya. Dan sahabat, rumah ini kadang-kadang jadi base camp juga katanya ya. Betul. Dan kebetulan dari semenjak kakaknya ya. Iya. Jadi pokoknya hatur nuhun pisan nih Ma Arin, apa namanya, tuan rumah yang baik ya. Jadi pada betah di sini nih sahabat. Dan memang ikatan silaturahmi dan persaudaraan kita sudah melekat sekali, dan menjadi salah satu hal yang menjadi apa ya, semacam DNA juga bagi Al-Qudwah ya. Jadi teman-teman sahabat semua yang belum daftar, di sini ada link PPDB, ada nggak ya? Oh iya, tadi juga Masjid Latazan nih, ini salah satu juga masjid ikonik yang kenapa kita kasih nama Latazan, karena memang di Al-Qudwah
kita ada salah seorang guru kita, ustadz kita yang merupakan penerjemah buku La Tahzan, dan di sana pun filosofis sekali. Pokoknya kalau penasaran langsung aja datang ya. Mari, makasih ya. Ini jadi kayak iklan banget nih ya. Nggak sengaja sih, karena memang pada hari ini tuh kita ingin langsung ketemu sama Ma Arin, cerita tentang anak-anak yang luar biasa dan pola asuh dari Mama Arin sendiri. Sebelum closing nih Ma Arin, boleh dong spill sebetulnya nih ya, amalan apa sih yang Ma Arin lakukan supaya anak-anaknya tuh punya karakter yang positif ya. Alhamdulillah ketiga anaknya luar biasa. Terus dimudahkan dalam pendidikannya. Ada nggak sih amalan apa gitu? Waktu itu saya pernah denger nih. Gitu. Jadi boleh dong sahabat juga tahu. Pertanyaan ini udah 2 kali ditanyakan iya, Mama makanya. Arin ya. Jadi amalan apa katanya yang khusus Mama Arin ini? Biar sahabat bisa nyontek. Iya, apa dong Ma Arin? Jadi sebetulnya bukan amalan ya Bu ya? Apa dong? Jadi nggak ada amalan khusus tersendiri untuk anak-anak gitu. Maksudnya harus gimana ya gitu. Apa gitu ya? Harus gimana gitu. Tapi sebagai orang tua emang kalau amalan tidak ada. Tapi sebagai orang tua itu mungkin yang pertama itu kan dalam mendidik anak itu, kita itu yang pertama Mama Arin itu selalu menekankan sholat ya. Sholatnya pokoknya jangan ini. Terus di dalam sholat itu jangan lupa kalian berdoa minta yang terbaik kepada Allah, gitu aja. Jadi nggak ada amalan khusus untuk anak itu harus seperti inilah, seperti itulah, enggak gitu. Hanya mungkin di dalam doa Mama Arin itu maksudnya adalah terselip untuk anak, tapi maksudnya bukan amalan ya Bu ya. Jadi hanya ada doa saja setiap Mama Arin melakukan sholat 5 waktu ya, maksudnya terus sholat yang dihususkan misalnya. Sholat malam iya. Jadi yang dihususkan itu ya Allah gitu, maksudnya berikan anak-anak hamba ini gitu, maksudnya kemudahan gitu ya. Kemudahan dalam mencari ilmunya. Jadi bukan hanya dari segi ilmu dunia saja, tapi Mama Arin itu pengennya mereka itu balance gitu antara mencari ilmu dunia dengan ilmu agamanya gitu, maksudnya Bu. Maafin ya Ma Arin, kita janji nih oke? Ya. Oke. Kita janji sebetulnya tidak melo-melo, tapi tetap aja kalau udah berkaitan sama anak dan ibu itu pasti ya, karena saya tangkap tadi emang sih bukan amalan ya sahabat, tapi ada komunikasi yang intens antara ibu dengan anak dan juga dengan sang pemilik anak yang sesungguhnya gitu ya Ma Arin ya. Iya, betul. Itu sih yang jadi value, dan saya merinding. Mari kita perbaiki lagi komunikasi, baik itu dengan orang di sekitar pun, yang terutama adalah sang pemilik dari segala yang ada di dunia dan di akhirat. Aduh, dalam ya. Amin. Makasih banyak ya Ma Arin ya. Pokoknya makin sukses dan makin dimudahkan semuanya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya Allah balas dengan pahala-pahala kebaikan juga ya. Dan untuk sahabat, teruslah berbuat baik, teruslah menginspirasi, dan teruslah bersama Al-Qudwah Official. Bukan ya. Ya. Kita pamit ya, Teras, teman inspirasi Al-Qudwah. Insya Allah akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang inspiratif tentunya. Saya Ratu Rini, dan saya mamah dari ketiga anak saya dari Al-Qudwah. Alumni semuanya. Satu lagi masih ya. Satu lagi ya. Kelas 1. Oke, kita pamit ya Maya. Terima kasih sahabat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.